Pimpinan, saya izin bicara. Habis Kakak selamat ya. Saya mengapresiasi sekali dengan kegiatan pilot project yang diajukan oleh Bapak Nas, tapi mohon maaf dengan sangat Pak Arief. Saya pikir yang disampaikan tadi, walaupun ini kan institusi, kita harus dapat bahan rakernya dulu baru kita bahas, tapi nggak apa-apa, untuk Pak Arief bolehlah kita bahas barang ini. Biasanya marah-marah Pak Arief. Iya, saya nggak mau marah karena barang ini menurut saya nggak, ini tumpang. Biasanya 3 hari sebelumnya harus ada di tangan kita, dan kalau enggak marah-marah. Ini hari ini baik banget. Saya Bu baik Alim. hari ini. Sorry Pak Arief, Bapak Nas hadir pada saat ini bagaimana untuk mengetahui hasil pangan, produksi, dan tidak mungkin kita menafikan bahwa ketahanan pangan kita mandiri apa tidak. Kegiatan yang dipaparkan ataupun pilot project yang dipaparkan oleh Bapak Nas ini udah tumpang tindih dengan kegiatannya di pertanian, kegiatan di kesehatan, kegiatan di sosial, kegiatan juga yang ada juga di perikanan, bagi-bagi ikan, sama. Pak Arief, tupoksinya kalau nggak salah itu tadi juga kalau mau dibahas tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ini semua pasti terkait, Pak. Tapi kalau poksinya kita benar-benar hadirnya Bapak Nas untuk mengetahui kemandirian dan juga ketersediaan pangan, saya pikir tidak usah lagi ngambil yang udah ada. Kegiatan ini udah existing, Pak. Udah ada. Tadi kita food waste, apalagi yang lain. Janganlah. Tadi juga ada salah satu kegiatan yang persis banget kalau di pertanian itu P2L. Menggunakan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran. Mau bikin lagi ini. Anggaran Bapak kalau bisa saya minta ya. Real to the point, mengetahui daerah-daerah mana saja penghasil komoditi pangan, daerah-daerah mana saja yang masih surplus, kekurangan, baru membuat kebijakan agar tepat sasaran. Ini kan saran saya nih Pak Arief. Jadi mohon dengan sangat kita konkret aja pimpinan. Saya apresiasi sekali, tapi menurut saya sesuatu kegiatan yang sudah ada tidak usah lagi dilakukan kembali, agar Pak Arief ini benar-benar, kan saya bilang, selalu saya bilang Pak Arief tulang punggungnya sekarang itu ada di Pak Arief, karena hajat hidup orang banyak ini Pak. Jadi saya berharap rapat selanjutnya programnya sudah ada yang benar-benar baik yang kita bisa sepakati bersama. Apalagi di sini saya lihat kebutuhan anggarannya kan 300 miliar lebih. Menurut saya sangat besar, tapi programnya juga harus yang tepat. Tidak usah banyak-banyak lagi Pak. Kalau untuk mau mengetahui persis data kita kan kacau amburadul semua. Coba Bapak bisa nggak bikin program untuk membandingkan data yang ada di situ dengan anggaran yang ada. Nggak usah dulu program-program yang lain lah, yang real and fact aja Pak Arief, dan tepat sasaran, itu aja. Mohon maaf Pak, kalau menurut saya kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan ini sudah ada poksi-poksinya di KL lain, dan kalau seandainya harus bekerja sama dengan KL-KL yang lain, ya toh juga datanya juga harus sama. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Slamet, silakan. Ya, terima kasih Bu Ketua. Saya menarik yang disampaikan oleh Pak Nyoto, Pak Ketua. Jadi ini kan badan baru Bu. Apalagi bicara tentang food waste tadi, ternyata memang payung hukumnya kan belum ada gitu. Ya, yang saya tahu juga begitu Pak Nyoto. Sehingga nampaknya perlu di follow up Pak Ketua. Ini sekaligus Bu Ketua, saya pikir periode ini kita harus ada satu hasil nyata
Ini kan cuma masalah besar soalnya food waste ini sehingga Dan di Indonesia itu ranking 2 Betul. dunia. Nah, food oleh karena waste. itu saya pikir ini Ngeri, kita ngeri. perlu sinergis. RUU segera diajukan untuk kemudian menjadi kenang-kenangan kita lah di insya Allah di masa-masa kampanye mungkin masih sempat di periode ini untuk kemudian memfollow up ini. Saya pikir ini penting menurut saya Bu ya. Jadi untuk kemudian di follow up. Terima kasih Bu. Ya, memang perlu dikaji, tapi menurut saya memang penting karena Indonesia sekarang nomor juara 2 sedunia untuk food waste itu. Pemborosan, kemubadiran makanan. Kan harusnya kita ngambil itu yang sesuai yang porsi kita, tapi kan sukanya banyak begitu, lalu kemudian banyak dibuang. Makanya konsep-konsep tadi yang disampaikan dengan tentu pasti ada kajiannya, lalu kemudian ada turunan yang bisa lebih aplikatif, itu seperti apa, itu penting untuk dimulai. Kita mulai untuk ngomongin tentang bagaimana kita harus berhemat juga. Begitu. Pak Arief ada yang sampaikan? Terima kasih Bu Pimpinan. Jadi mengenai food security and vulnerability atlas ya. Ternyata Pak Slamet, Pak Ansip, Ibu Pimpinan, Bapak Ibu semua, itu sebenarnya tempatnya satu. Dia begitu rawan pangan, rentan pangan, gizi buruk, stunting, itu tempatnya satu Pak. Sehingga kalau ini kita bisa rumuskan sama-sama, ini sebenarnya menyelesaikan tugas dari kita semua, termasuk target dari pemerintah untuk pengentasan yang saya sebutkan tadi. Kemudian tadi ngobrol dengan Pak Budi Waseso, ini kita nih mengembalikan yang hilang Bu Ketua. Jadi dulu itu ya, pangan ini, pemberian makanan bergizi, berprotein, itu kita harus pastikan sampai dimakan. Iya, dan ini mohon maaf Bu Alin, ini ada semua di Perpres 66 tahun 2021. Kalau sekarang tanda kutip Ibu sampaikan bertabrakan atau tumpang tindih, memang dulu itu belum ada badan pangan. Sehingga fungsi-fungsi ini ada di Kementan, ada di Kemensos, ada. Nah, supaya tidak tumpang tindih, maka tadi sebelum awal meeting ini, rapat ini, saya sampaikan bahwa proses-proses ini sedang dilakukan harmonisasi antara kementerian dan lembaga. Jadi memang dalam tugas-tugas yang ada ini memang ada pengambilan tanda kutip wewenang dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan, kalau BUMN dari BUMN, Bulog penugasannya dari Badan Pangan, maka ini ada harmonisasi. Dan pada saat kita mengajukan ini, kalau ini tumpang tindih, secara otomatis Menteri Keuangan dia akan mereject. Jadi kan ini harmonisasi. Jadi para deputi ini mempresentasikan kepada Bappenas, kemudian ke Kementerian Keuangan, dan apabila memang ada tumpang tindih, maka ini akan ditolak, Bu. Begitu. Jadi Pimpinan, maaf Pak Arief, saya bukan memotong ya pimpinan. Saya sebenarnya orang yang paling mendukung Pak Arief loh, serius. Saya sangat mendukung Pak Arief. Kenapa saya bilang mungkin ada maksudnya ada nanti perbaikan perencanaan perundang-undangan pengambil alihan satu kegiatan dari KL-KL lain yang akan ditangani oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan peraturan yang sudah eksis. Tapi Pak, maksud saya tahun 2020, memang kalau memang ada perubahan dilakukan dulu itu. Harmonisasi. Kementerian Keuangan, mohon maaf Pak, saya yakin dan percaya satu kegiatan tapi kalau dua nomenklatur diterima kok sama Kementerian Keuangan. Namanya juga namanya barang, satu barang dua merek, itu pasti mereka nggak akan sampai sedetail itu Pak. Kalau mau bilang rejected dari keuangan, Pak, kita juga paham juga lah bagaimana keuangan itu. Kenapa saya bilang begini? Karena
kalau memang mau memperbaiki satu perubahan dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian, dan juga tentunya di situ ada Kementerian Lingkungan Hidup. Ini juga pasti tarik menarik, Pak. Ingat ya Pak Arief, hanya untuk menentukan saja masyarakat yang mendapatkan pupuk subsidi pembudidaya ikan dengan pupuk subsidi untuk pertanian sulit 3 tahun Pak, tidak selesai-selesai Pak Arief. Kenapa saya minta untuk Pak Arief fokus ke kegiatan-kegiatan yang benar tepat sasaran dan melegasikan kinerja Pak Arief, makanya saya minta sesuai fungsinya dan benar-benar ini ada dampak dan manfaatnya. Itu saja Pak Arief, tidak lebih tidak kurang. Itu ada di samping Bapak Pak saya udah lupa. Pak Sarwo. Itu beliau itu sangat pandai loh, pinter. Tapi saya minta Bapak punya kepintaran itu diolah lagi gitu bersama Pak Arief, ini pasti akan lebih baik. Beliau pengalaman kok, mantan Dirjen PSP pupuk tuh ada di beliau. Coba tanya, sampai sekarang belum selesai Pak. Dengan KKP pun sama, untuk ke reklamasi sama Pak, tarik menarik. Apalagi Bapak yang anak bayi yang baru ini lahir pasti nggak mau lepas juga. Makanya saya minta kebijakannya tepat sasaran. Jangan kita melihat bahwa ego sektoral kelembagaan ini tinggi sekali terus kita mau tarik menarik sehingga kebijakan tidak tepat sasaran. Saya kalau mau bilang Bappenas kalau bisa lebih dari 300 miliar saya minta 1 triliun. Kasih. Saya juga minta di Bulog juga kasih wewenang orang mengenai hajat hidup orang banyak kok. Jadi itu Pak. Terima kasih. Ibu pimpinan, saya menyambung Kakak Alin. Jadi Pak Arief, saya terjemahkan saja. Yang mau disampaikan Kakak Alin ini level permainannya Badan Pangan itu pada level sebagai konduktor dan regulator, not sebagai eksekutor. Kalau di level yang lain lagi itu pada level paradigma dan level policy saja, level kebijakan, tidak pada level asli implementasi Pak. Itu poinnya. Karena begitu Bapak masuk sampai pada level aksi implementasi atau level eksekutor, akan terjadi tumpang tindih menurut Kakak Alin. Nah, lebih baik integrasikan saja paradigma dan diterjemahkan menjadi visi. Contoh, food waste. Apakah akan ada undang-undang yang bisa didorong sebagai suatu bentuk kerja inisiatif dari Badan Pangan Nasional? Misalnya begitu, Pak. Kira-kira begitu, Kakak Alin? Terima kasih. Silakan Pak, ini kan sebentar sebelum ke Pak Arief, ini kan memang badan baru, Kak Ansi dan Ibu Alin. Memang butuh waktu untuk mengharmonisasi tadi bahasanya Pak Arief. Jadi butuh waktu untuk melihat kemudian bagaimana apakah yang mana yang tumpang tindih, yang mana kemudian yang memang langsung direct impact-nya. Saya setuju bahwa peran strategis ini harus dimainkan secara maksimal. Contoh yang baru saja kita ambil tadi tentang undang-undang tentang food waste. Dan yang lainnya tentang bagaimana kesiapan kita dalam penanganan pangan kita. Itu yang lebih tinggi lagi. Khawatirnya kan Bu Alin, ini khawatirnya kalau kita konsentrasi di bawah, nanti di atas tentang kebijakan itu tidak tersentuh gitu. Padahal disitulah proses harmonisasi ini memang harus dilalui. Ya, proses harmonisasi ini memang harus dilalui. Oleh karena itu
kasih kesempatan juga Bappenas untuk saling berharmonisasi lah dengan KLYL terkait. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Bu Ailin, Pak Ansi, masukannya kita terima dan tentunya tidak lain ini memang challenge di Badan Pangan itu memang karena tadi ada ketiga deputian gitu. Jadi selalu yang menjadi pokok utama adalah ketersediaan stabilisasi, padahal saya masih punya 2 deputi yang tadi makanya terima kasih Ibu Pimpinan berikan kesempatan 2 ini bisa menyampaikan. Jadi bagaimana dengan kerawanan pangan dan gizi, bagaimana penganekaragaman konsumsi, sebenarnya kami punya ketiga ini karena dalam Perpres itu semua, tapi terima kasih Bu Alin, kami lebih fokus untuk data, persiapan, sehingga untuk tadi yang detail per wilayah, produksinya apa, kapan, berapa banyak, itu akan menjadi concern kami. Mungkin demikian, dan ini dirutnya ID Food sudah datang, habis dari Komisi 6, tadi diminta pimpinan untuk hadir. Nyari sudah ada. Tadi udah dicari, sekarang sudah ada. Iya, jadi Pak Ketua nyari Bapak gitu. Yang nyari udah nggak ada. Iya. Oh, yang nyari udah nggak ada. Sudah ketemu, Ya, Pak. nggak apa-apa. Yang penting. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan update stok Bulog, mungkin berkenan Ya, Pak Dirut untuk menyampaikan kondisi Silakan. terakhir. Pak Buas. Iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI, yang saya hormati Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya, Pak Dirut ID Food beserta jajarannya. Izinkanlah Ibu, kami izin melaporkan masalah kinerja operasional Perumbulok. Tadi Bu Alin juga menanyakan masalah realisasi pengadaan dalam negeri setara beras pada tahun 2023 ini sampai dengan tanggal 31 Mei adalah sebesar 556.359 ton yang terdiri dari pengadaan CBP sebesar 450.886 ton dan komersial sebanyak 105.473 ton. Terkait perkembangan importasi beras tadi Bu Ali sampaikan dan izin importasi tahun 2022 yaitu yang sebanyak 500.000 ton telah terrealisasikan secara bertahap pada tahun 2022 dan 2023 dengan total seluruhnya aja sebesar 492.856 ton. Dan izin importasi pada tahun 2023 itu sebanyak 2 juta ton. Pada tahap 1 telah dikontrak sebanyak 500.000 ton dengan realisasinya sebanyak 328.438.000 ton. Bapak Ibu sekalian, stok beras yang dikuasai Perumbulok sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 556.835 ton. Dengan rincian diantaranya stok CBP sebesar 515.361 ton dan stok komersialnya adalah 51.454 ton. Adapun jumlah stok yang dikuasai ke depannya akan semakin bertambah dengan peningkatan relasi pengadaan beras dalam negeri. Jadi kita tetap mengutamakan penyerapan dari dalam negeri walaupun sangat terbatas jumlahnya atau tidak sesuai dengan target yang kita inginkan. Dalam rangka menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen, Bulog melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan kegiatan perdagangan komoditi komersial melalui penjualan beras komersil dan komoditas pangan lainnya selain beras. Adapun untuk realisasi penyaluran SPHP sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 589.054 ton. Bulog berupaya agar penyaluran SPHP beras dapat menjangkau konsumen secara langsung termasuk juga
melalui saluran atau jaringan retail modern seperti Indomart, Alfamart, Transmart, dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya berkaitan dengan program bantuan pangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras kepada lebih dari 21 juta KPM. Sasaran sesuai dengan data yang tercatat di data Kementerian Sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Pelaksanaan bantuan pada pangan beras selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Maret, April, Mei. Alokasi bantuan setiap KPN akan memperoleh sebanyak 10 kg per bulan. Dengan kualitas berat CBP medium menggunakan pendanaan KPA Badan Pangan Nasional atau Kementerian Keuangan. Adapun realisasi program bantuan pangan sampai dengan 31 Mei 2003 mencapai 407.339 ton. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Arief tentang capaian bantuan pangan. Di samping hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa selain melaksanakan stabilisasi beras sampai dengan 31 Mei 2003, Perum Bulog juga membantu pemerintah dalam melaksanakan stabilisasi minyak goreng melalui penjualan minyak goreng curah dengan mekanisme komersial sebanyak 28.126 ton. Demikian Ketua dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami selalu mohon arahan, petunjuk, dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para anggota dan Pak Kepala Badan, Pak Dirut dua-duanya dan semua jajaran. Sudah banyak diskusi kita ya, dari mulai jam 1 ya kita tadi ya. Bu Ketua, sedikit. Enggak. Gara-gara bajunya warna hijau itu loh. Iya, jadi selalu diizinkan. Enggak, pengen nanya ke Pak Jenderal aja nih. Kalau di situ ada apa? Produksinya kan 8,89 juta yang di slide Bapak. Yang diserap Bulog berapa, Pak? Kan kita masih ingat beberapa yang lalu hanya nggak sampai 1%, Bu, 0, sekian dari potensi panen. Nah, ini tentunya kita ingat jangan sampai nanti kemudian ada kata saat panen tidak terserap, giliran kemudian mau mengadakan CBP, kemudian harus ada kata impor. Itu Bu, saya pikir perlu untuk klarifikasi di halaman pertama. Makasih Bu Ketua. Silakan Pak Jenderal. To the point. Sudah tidak jenderal lagi Pak, sekarang Dirut Bulog. Oh iya, Pak Dirut yang benar. Baik, terima kasih Pak Selamat. Jadi seperti yang tadi kami laporkan Pak, dari penyerapan kita 1 tahun ini Pak, yang sampai akhir ini Pak, bukan untuk tahun 2023 ini, untuk dalam negeri itu 566.835 ton Pak. Ini yang bisa kita serap, karena tentunya seperti yang kami sampaikan yang lalu Pak, ya? Iya Pak, betul Pak. Karena kita akan diikat dengan harga Pak, dengan kualitas, yaitu yang kita serap dari dalam negeri itu berasnya medium Pak, supaya kita bisa ngambil dari penggilingan tradisional Pak. Nah ini kita serap Pak, serap banyak itu Pak. Namun demikian karena stok kita, apalagi dengan kaitannya dengan program bantuan KPM tadi Pak, yang setiap KPM dapat 10 kilogram per bulan, sehingga kami untuk menjalankan itu kami perlu dukungan dari luar Pak, dari impor tadi yang sudah kami laporkan Pak. Jadi seperti itu Pak, tapi sampai hari ini kita terus menyerap produk-produk lokal Pak, dalam negeri Pak, bila mana itu sesuai dengan ketentuan Pak. Saya kira itu Bu yang kami laporkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang jenderal sekarang kopinya. Ya, Bu Ketua, saya hanya ingin menegaskan saja
dengan potensi seperti itu, terserap segitu, itu hitungan saya hanya 0,006%. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya, jadi ini fakta loh ya. Jangan sampai kemudian nanti kita nyalahin, produksi di lapangan nggak ada. Ternyata Bulog nyerapnya sampai bulan ini paling tidak hitungan saya hanya 0,006, nggak sampai 1%. Nah, itu aja. Makasih. Sedih sebenarnya. Bisa kami Silakan. jelaskan, Bu? Ya, Pak Slamet, bahwa kami memang upaya maksimal, Pak, karena bukan berarti kami tidak melakukan penyerapan. Nah, hanya memang di situ karena kita diikat dengan aturan ketentuan, Pak, dengan harga, Pak. Tentunya bila mana harganya itu tidak kita boleh ambil, berarti kita tidak bisa ambil, Pak. Itu satu. Di sisi lain memang kita ada kebutuhan dari serapan swasta-swasta, Pak. Nah, itu juga banyak sekali, Pak. Sehingga kalau kami sampaikan, Pak, sekarang kan Bulog itu punya MPRMP, Pak, yang sebenarnya kita membutuhkan serapan gabah, Pak. Nah, ini pun tidak bisa terpenuhi, Pak, karena memang keterbatasannya produksi gabah itu sendiri, Pak. Itu sebagai ini ya, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh, Bu Ketua? Jadi klarifikasi, Pak, saya tidak nyalain Bulog. Karena Bulog itu hanya penugasan. Nah, ini tugas Pak Arief nih. Gitu. Jadi yang jelas Bulog kan menerima penugasan. Dikasih harga, dikasih itu. Tapi saya pesan ini saya sampaikan kepada pemerintah, ya termasuk Pak Arief, termasuk itu, jangan sampai nanti begitu. Karena CBP kurang, saya impor, padahal daya serapnya nggak sampai 1%. Itu aja, terima kasih. saya ingat sebelum puasa kita juga sudah ngomongin tentang ini ya. Saya mengingatkan itu ketika panen, jangan lupa panen harus diserap sebanyak-banyaknya. Ternyata kan sampai hari ini belum ada 1% pun. Harga belum ketemu. Pak Arief, berarti harganya belum ketemu. Barangnya ada apa enggak? Silakan Pak Arief. Bulog punya dua. Yang pertama CBP 5.000 gabahnya 9950 itu beras mediumnya. Yang kedua, Bulog itu ada komersial. Jadi silakan Bulog mengatur itu. Tugasnya diberikan tugas 2,4 juta ton 1 tahun. Jadi tugasnya sudah, sifatnya ini sudah. Nah, yang perlu kami sampaikan tadi dari neraca pangan, 1 tahun itu lebihnya hanya setengah bulan. Kalau Bulog masuk juga terlalu dalam sampai beli gabah dengan harga yang tinggi, maka harga itu juga akan naik lagi lebih tinggi. Sehingga ini inflasinya akan tinggi, sehingga ini sebenarnya yang dilakukan Bulog itu adalah floor price, ya, semacam safety net untuk menjaga harga GKP tidak di bawah 5.000, Pak Slamet, harga berasnya tidak di bawah 9.900. Sebenarnya polanya demikian. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya saya mau paksa misalnya Bulog untuk serap sebanyak-banyaknya, berebutan gabah untuk MRMP, nanti harganya akan lebih tinggi lagi dari hari ini. Angkanya itu pasti di atas 5.500, 6.000 seperti yang dulu. Saat Bulog kita paksa untuk berebut gabah, GKP, itu harga akan naik. Mungkin penjelasannya demikian Bapak Ibu. Sama satu lagi Bu Anggi, boleh nggak 1 menit di rootnya ID Food menyampaikan update terakhir? Silakan, udah lari-lari dari Komisi 6 masa enggak? Silakan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bapak Kepala Badan Pangan beserta jajarannya, Pak Dirut Bulog beserta jajarannya, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya mau menyampaikan 3 hal, Bu. Pertama, permintaan maaf sebesar-besarnya karena saya datang terlambat. Karena memang pada saat yang bersamaan ada pembahasan Komisi 6 yang sebenarnya sangat terkait dengan bahasan hari ini. Saat kita bicara ketahanan pangan dan cadangan pangan pemerintah, tentunya ini menuntut kami sebagai holding pangan untuk meningkatkan kapasitas kami,
baik dalam produksi, distribusi, dan penyimpanan. Jadi yang kami bahas tadi bersama Pak Menteri memang mengajukan supaya ID Food bisa disupport untuk investasi, terutama di penguatan investasi kami di peternakan, di garam, dan kemudian di cold storage. Di mana ini kami meminta 2 tahun berturut-turut di luar beberapa planning investasi kami. Jadi kami sampaikan, walaupun misalnya ada perkuatan modal kerja, tapi ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya peningkatan kapasitas produksi kami. Sehingga tadi kami mengajukan untuk perkuatan di kandang ayam GPS dan PS, kemudian perbaikan dermaga dan industri garam ditingkatkan, kemudian pembangunan cold storage sebesar 5.000 ton di tahap pertama. Dan ini kami lanjutkan di tahun 2004 untuk meningkatkan seperti permintaan investasi pabrik pakan, kemudian juga modernisasi beberapa tambak garam untuk garam, dan meningkatkan yang tadinya 5.000 ton cold storage menjadi 35.000. Jadi mohon maaf jika kami datang terlambat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengupdate program-program yang terkait dengan Bappenas yang kita bahas hari ini. Kami mengupdate saja bahwa untuk program penugasan bantuan pangan yang kami lakukan di Bappenas saat ini terkait bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting, kami update per 2 Juni kami sudah mendistribusikan 1,2 juta paket daging unggas dan telur unggas dari total 1,4 juta untuk satu batch distribusi pangan. Jadi kurang lebih sudah 88% yang kami distribusikan. Dengan target dari Badan Pangan, kami lakukan 3 kali distribusi yang kami targetkan mudah-mudahan nanti bisa selesai di akhir Juni. Dan kami sampaikan untuk penyediaan daging unggas dan telur unggas ini, hampir 100% sumber daging dan telur unggasnya berasal dari petani kelompok tani mandiri. Jadi benar-benar kita berdayakan petani-petani mandiri baik di ayam broiler dan telur unggas yang ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian berikutnya kami tetap mohon supportnya sekali lagi untuk beberapa program kami yang mungkin kalau di paparan itu reguler, jadi kami update ini saja. Kami tetap pada target supaya nanti di akhir Juni kami bisa distribusi tepat waktu. Mungkin itu Bu Ketua, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih buat supportnya, buat ID Food. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita sudah berdiskusi dan kita masuk ke kesimpulan ya. Sebelum kesimpulan, Silahkan Kakak Ansy. iya Pak Arief mohon maaf, kalau Pak Arief punya penjelasan seperti tadi, artinya memang Bulog tidak akan bisa serap banyak dong. Saya hanya, ini silogisme saja. Sementara kami ini ekstrimnya nih Pak, maunya kalau bisa nih Bulog serap sebanyak mungkin. Atau bahkan dari petani itu serap sebanyak mungkin. Tapi kan dari penjelasan Pak Arief tuh tidak mungkin menyerap banyak begitu. Kan begitu. Jadi ini jalan keluarnya gimana? Kalau seperti itu jawaban Pak Arief berarti kondisi ini Produksi. akan terus-menerus terjadi kayak seperti ini kan begitu. Kuncinya Karena produksi. bisa saja produksinya banyak Pak, produktivitasnya tinggi, tetapi karena persoalan harga penyerapan juga tidak banyak juga kan Pak. Jadi bukan Bulog itu menyerap tidak banyak bukan semata-mata karena ketiadaan barang. Tetapi bisa juga barangnya banyak tetapi tidak bisa serap. Dari penjelasan Pak Arief nih, sementara kita pingin sebagai institusi negara harus menyerap banyak. Ini bagaimana Pak? Apa mohon maaf kalau saya yang salah ya. Karena kalau tidak banyak serap, pikiran kita impor artinya kan Pak, begitu. Impornya besar-besaran begitu. Kalau serap semakin banyak berarti impornya kalaupun ada mungkin semakin kecil begitu Pak. Nah, kenapa tadi Ibu Alin, Pak Slamet itu berharap Pak Arief tetap pada tupoksi elementernya? Karena ini PR besar nih yang harus dipecahkan. Tidak keluar atau dalam tanda petik escape dari tugas yang ini gitu loh Pak.
Saya mungkin bisa salah, tapi tolong saya diberi pencerahan, Pak. Ibu, sedikit Bu, saya sekedar mengingatkan tertib Bu, kita jam 5 tadi, kalau apa diperpanjang dia 10 menit Bu, supaya tertib semua. Terima kasih Abang, sebenarnya tadi jam 4.30 sih selesainya. Ini sudah ditahan-tahan juga ini sebenarnya, lagi pusing banget. Baik, saya perpanjang sampai 5/4 ya. Nanti mau minta tolong diganti sebentar ininya, pimpinannya. Iya serius ya. Oh latihan. Saya perpanjang sampai 5/4 ya. Dok, dah sono. Terima kasih Ibu Pimpinan, Pak Ansi. Memang sekarang kita membuat safety net itu ada di Bulog hari ini ya. Jadi jangan sampai harga jatuh sehingga Bulog itu mempersiapkan harga HPP yang sudah ditetapkan. Kalau di ujungnya itu ada HET, harga eceran tertinggi. Berikutnya lagi, kalau paparan saya tadi surplusnya itu setara setengah bulan, kemudian industri perberasan hari ini berkembang, artinya banyak sekali yang punya penggilingan padi modern, itu artinya, ini sempat diskusi nih dengan Pak Presiden, dengan beberapa menteri gitu ya. Apakah kita salahkan penggiling padinya yang sudah banyak modern? Apakah kita terchallenge untuk mempush produksi? Kalau kita mau menyalahkan dibangun banyak penggilingan padi modern, nanti kita nggak naik-naik levelnya. Terus saya jelaskan mengenai Thailand, Vietnam. Mereka produksinya sangat tinggi di-compare dengan kebutuhannya. Walaupun produksinya masih di bawah Indonesia, tetapi apa yang diproduksi jauh lebih besar daripada konsumsinya, kebutuhannya. Nah, mohon dengan sangat Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita dorong produksinya supaya kita dorong tinggi, karena angka itu akan tercermin dari harga. Jadi Pak Ansi, logikanya supply and demand itu akan demikian adanya. Dulu pada saat produksi banyak, kemudian otomatis harga jatuh, Bulog itu dikejar-kejarnya menyerap Pak. Hari ini Bulog kita kejar-kejar seperti apapun kondisinya, harganya tinggi juga kondisinya seperti hari ini. Kalau dulu harga jatuh, Bulog serap. Sampai kalau Bapak semua Ibu Bu Alin ingat, harganya ada yang 3.200, ada yang 2.900 gitu ya. Hari ini kita bersyukur angkanya di tingkat petani itu baik. Jadi kalau yang teman-teman di daerah sentra produksi seperti NTB, Sumbawa, Lampung, Sulawesi Selatan, ini sekarang petaninya sedang menikmati Pak Ansi. Hanya tadi, apabila kita masuk lagi terlalu dalam, bukan berarti kita tidak menugaskan Bulog untuk fight ngambil beras dari dalam negeri, bukan. Tetapi pada saat nanti masuk terlalu dalam, rebutan produksi yang ada, yang notabene perlu proses dari GKP menjadi beras, mungkin sekitar 1 bulan, 1,5 bulan, itu akan terjadi kenaikan harga di tingkat petani lagi Pak. Sehingga harga beras itu adalah apa kata harga gabah. Begitu harga gabahnya di atas 6.000 seperti yang lalu, di beberapa tempat di Sulawesi, ya Pak Salim, angkanya memang agak sulit dikendalikan di hilir. Sementara kita diminta untuk sama-sama juga menjaga daya beli masyarakat. Demikian Pak Ansi penjelasan saya. Jadi sekarang yuk kita dorong produksi sama-sama, Wendang juga paham yang saya maksud. Pada saat ini produksi tinggi, disitulah standby buyer yang namanya Bulog. Begitulah standby buyer kita yang namanya ID Food. Kalau nanti produksinya memang sudah tinggi, ini juga sama. ID Food mempersiapkan kandang, GPS, GP ya. Ini sekarang juga dalam pengajuan di Komisi 6. Mungkin demikian Bu Alin. Terima kasih. Bu Ketua. Pimpinan.
Hah? Itu satu fraksi. Baik ya, terima kasih Pak Slamet. Bu pimpinan izin ya. Saya kira kalau saya di pihak petani Pak, kami wakil rakyat yang harus dibantu petani. Sejauh petani ini menguntungkan, apapun yang dikerjakan oleh Bulog kita support. Pak, ya. Hanya masalahnya kan sekarang ini persediaan cadangan Bulog ini di luar jauh dari yang diharapkan. Nah, sehingga tadi lagi-lagi ya dikhawatirkan karena cadangannya tidak siap, maka harus ada kebijakan-kebijakan impor. Itu yang dikhawatirkan kan. Tapi kalau kondisi sekarang Bulog tidak beli, tidak kami salahkan karena harga tinggi dan petani menikmati itu sekarang. Hanya ke depan kita harus memastikan bahwa nilai tambah yang diterima petani itu dibandingkan nilai tambah yang diterima oleh pabrik itu lebih bagus yang diterima petani. Itu Pak yang kita harus pastikan. Emang ini lingkarannya repot nih. Kemarin sudah ada stoknya dimusnahkan Pak ya. Yang stok busuk itu Pak berapa? Disposal? Iya, ya maksud saya kan. Akibat dari itu sehingga kosong gitu kan stoknya. Iya. Ya, jadi saya kira justru kalau kaitan dengan cadangan kan kepentingannya untuk operasi. Kalau ada bencana alam, ada dan sebagainya. Tapi kalau melihat kondisi di lapangan, stok beras kita saya kira sangat menggembirakan Pak ya, produksinya. Bapak nggak beli juga di masyarakat stoknya banyak seperti itu. Hanya masalahnya kalau Bapak beli harganya nambah naik Pak. Kalau harganya naik tugas Bapak operasi pasar kan, supaya harganya bisa normal. Sementara stoknya tidak ada, ya terpaksa kembali lagi harus ambil dari luar untuk menekan itu. Nah seperti itu. Saya kira apa yang dilakukan oleh Bulog ya sudah benar itu. Terima kasih Pak. Iya, kalau saya masih madhab untuk bicara tentang minimalisir impor Pak, kan begitu. Jadi kalau dengan proses seperti itu, tadi Pak Arief kan bilang di awal, Bulog itu bisa atau pemerintah lah, bisa mengendalikan pasar dengan cukup menguasai stok 12%. Kalau kemudian yang diserap dari petani kita hanya nggak sampai 1%, artinya apa? 11%-nya itu akan impor. Kan begitu Pak? Karena saat harga tinggi harus dilakukan operasi pasar. Operasi pasar sementara nggak punya stok, dari mana lagi? Ini alasan legal untuk impor Pak. Alasan legal untuk impor. Sementara kan hak negara harus hadir apapun. Kalau perlu dibuat regulasi bahwa pangan semua dibeli oleh pemerintah. Harus ada regulasi itu memperkuat posisi Bulog. Selama itu tidak dibuat, ya itu legalisasi impor untuk mencari keuntungan yang lebih sederhana. Cari duit lebih sederhana, tetapi ujungnya merugikan petani kita Pak. Kita juga nggak yakin Pak, mahalnya harga gabah apakah kemudian nilainya diterima oleh petani kita 100%? Belum tentu Pak. Mahalnya harga beras petani kita tetap sengsara. Kami semuanya hidup di tengah-tengah petani. Kami orang dapil Pak. Kan begitu. Nah ini menjadi catatan aja saya. Akan kita lihat nanti. Ya, kalau tahun kemarin kita ribut-ribut tentang impor karena CBP rendah, akan kita lihat nanti kejadian. Mudah-mudahan kita masih duduk di sini. Kalau tahun depan ribut lagi untuk stok CBP, nggak ada stok, berarti kasusnya dari sini nih. 1% nggak sampai petani kita, dan negara kan nggak harus hitung rugi, bicara untung rugi Pak. Yang penting petani kita bisa sejahtera. Oleh karena itu saya pikir ini salah satu tugas Badan Pangan. Apakah kemudian secara regulasi perlu dimunculkan penguatan bahwa monopoli pangan? Sehingga di era Pak Arief tadi muncul undang-undang tentang food waste, muncul tentang kemudian tanda kutip monopoli pangan. Saya pikir negara untuk menguasai pangan ini urusan perut penting menurut saya ya, khusus untuk kemudian terkait dengan pangan kita. Sehingga tidak ada lagi legalisasi impor atas nama kemudian karena CBP. Itu aja Bu kesimpulan saya. Terima kasih. Udah ada yang mau ditambahkan lagi Pak Arief? Cukup untuk menjadi koreksi kami Pak Slamet, Pak Ansi, kita perbaiki serapan. Ya, mumpung ada Bulog juga di sini,
Kita sama-sama bahwa penugasan juga sudah ada, jumlah juga ada, ya. Saya minta tolong supaya kita sama-sama bisa penuhi tugas kita bersama. Terima kasih, Bu Alin. Baik, terima kasih Pak Arief dan juga Pak Buas, dan juga walaupun terlambat menjelaskan sedikit. Pak Arief, saya lupa kemarin kita juga minta anggaran 300, hampir 200 lebih, hampir 300 triliun untuk pangan. 104 triliun untuk pangan itu kita juga kan harus minta datanya biar kita mengetahui persis. Itu jangan lupa ya, karena kemarin kita minta untuk dipaparkan. Baik, kita langsung saja pembacaan kesimpulan ya. Kesimpulan atau keputusan Komisi 4. 1. Komisi 4 DPR Republik Indonesia mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai pagu indikatif Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2024 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas nomor S datar 287-MK.02-2023 dan nomor B.2-PP-MP-P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 P tanggal 10 April 2023 sebesar 441 miliar 617 juta 725.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar 327 miliar 771 juta 421.000 rupiah. Dan B. Program dukungan manajemen sebesar 113 miliar 846 juta 304.000 rupiah. Bawah, ada lagi enggak? Setuju, anggota? Pak Arief? Enggak ada salah-salah nih ya Pak? Sesuai keinginan? Sesuai, Ibu. Ya. Poin 2, Komisi 4 DPR Republik Indonesia meminta Badan Pangan Nasional agar merancang kegiatan dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, meminta agar program yang disusun tidak tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga teknis yang lainnya. Anggota? Pak Arief? Izin boleh ditambahkan satu, Bu? Boleh. Dan Perpres 66 tahun 2021. Dan? Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan. Tentang Badan Pangan. Tentang Badan Pangan Nasional. Oke. Sudah? Sudah, terima kasih. Nomor 3, Komisi 4 DPR Republik Indonesia meminta Badan Pangan Nasional agar menyusun peta daerah-daerah penghasil komoditas pangan nasional dan penghasil komoditas pangan lokal. Selanjutnya peta tersebut akan menjadi basis dalam membuat kebijakan pangan nasional. Anggota? Pak Arief? Setuju, Ibu. 4. Komisi 4 DPR Republik Indonesia meminta Badan Pangan Nasional menguatkan koordinasi dengan Perum Bulog dan ID Food untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang berbasis sumber dan produksi pangan dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Anggota? Anggota? Pak Arief? Setuju. Selesai, saya oper lagi ke pimpinan yang sebenarnya. Terima kasih Bu Alin yang memang sudah cocok pakai K jadi pimpinan. Tinggal itu sama Bang Salim ya. Setuju kan? Nggak berhak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semua partisipasinya, atas semua masukan, dan Pak Arief, Pak Dirut Buas, Pak Dirut Frans, dan semua jajarannya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, tetapi itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Saya tutup rapat ini. Sebelum kita tutup, Pak Arief mau ada kata-kata penutup, silakan. Ucapan terima kasih kepada Ibu Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI hari ini bisa bersama Badan Pangan, juga dengan Bulog dan ID Food. Mohon bantu terus kawal kami, arahkan kami sesuai dengan amanah Undang-Undang 18 tahun 2012 dan Peraturan Badan Pangan. Tentunya kita sudah tahu ujungnya, tapi tahap-tahapan ini tentunya perlu kawalan dari Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu Pak Arief, kita selalu bersama-sama, Komisi 4 selalu mendukung dan selalu bersama-sama dengan Badan Pangan, dengan Bulog dan ID Food. Terkhusus terima kasih kepada Ibu Alin yang sudah. Dengan ini saya tutup, mohon untuk diketok 3 kali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.